Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau kearifan kuno soal pendidikan itu kita sandingkan langsung dengan penemuan paling canggih soal otak manusia? Nah, itu dia yang bakal kita kulik bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Emangnya bisa ya sains sama agama, dua dunia yang kelihatannya beda banget, malah kerja bareng buat bikin pendidikan jadi lebih baik? Inilah inti dari semua obrolan kita kali ini. Jadi, kalau kita lihat ke belakang, emang ada semacam jurang pemisah yang jelas banget. Di satu sisi nih, ada pendidikan Islam yang fokusnya ke akal. Ini konsep yang lebih ke dalam ya, soal jiwa, roh, hati. Nah, di sisi lain, ada neuroscience yang fokusnya ke otak. Sesuatu yang fisik, yang bisa kita lihat, yang isinya saraf dan neuron. Satunya ngomongin yang nggak kelihatan, satunya lagi ngomongin yang bisa diukur. Terus gimana dong cara nyambungin dua hal ini? Nah, jawabannya ada di satu kata kunci yang keren banget. Hibridisasi. Dan ini bukan cuma sekedar dicampur loh, tapi ini soal menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Coba dibayangin kayak petani. Petani itu kan suka ngambil dua jenis tanaman, terus disilangkan buat dapetin bibit unggul baru yang lebih kuat, buahnya lebih banyak. Nah, di dunia ide dan ilmu pengetahuan, kita juga bisa lakuin hal yang sama. Kita silangkan dua disiplin ilmu buat melahirkan pemahaman baru yang jauh lebih powerful. Dan inilah hasilnya, Neuroscience Pendidikan Islam, atau kita singkat aja NPI. Inilah bibit unggul pengetahuannya. Tujuannya jelas banget, kita pakai ilmu soal otak buat memaksimalkan potensi belajar siswa. Dan ini penting nih ya, buat teman-teman mahasiswa atau peneliti, NPI ini bukan cuma teori, tapi benar-benar ngebuka kerangka riset baru yang inovatif banget buat digali lebih dalam. Oke. Teorinya keren. Tapi pertanyaannya sekarang, prakteknya gimana? Kayak apa sih bentuknya di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana NPI ini diterapin di sekolah. Jadi, gimana caranya kita bawa konsep gede ini dari lab, dari perpustakaan, langsung masuk ke ruang kelas? Apa sih yang beda buat guru dan muridnya? Nah, salah satu cara paling praktisnya itu lewat pembelajaran berbasis proyek. Gini deh, bayangin otak kita itu kayak seorang manajer proyek. Waktu dikasih proyek gede, misalnya, ayo rancang kota masa depan yang ramah lingkungan. Otak itu nggak cuma kerja di satu bagian. Dia bakal narik data dari departemen memori soal geografi, sains, terus dia bakal minta ide ke departemen kreativitas buat desain bangunannya, sambil nyuruh departemen logika buat ngitungin anggaran sama skalanya. Nah, proses kayak gini, secara ilmu otak itu benar-benar ngebangun dan ngencengin jalur-jalur antar neuron. Jadi, pelajarannya itu bukan cuma diingat, tapi nempel banget. Ada kutipan dari Pak Suyadi yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Beliau bilang, pendidik itu harus bisa menempatkan kaki kanannya di kelas dan kaki kirinya di laboratorium neuroscience. Keren kan? Artinya, ini bukan lagi dua kerjaan yang beda. Guru zaman sekarang tuh perlu ngerti cara ngajar di kelas, sekaligus ngerti apa yang lagi terjadi di dalam otak muridnya. Ini soal kolaborasi. Sekarang kita masuk ke tujuan akhirnya NPI, dan ini bukan cuma soal bikin siswa pintar di atas kertas atau jago ngerjain ujian. Tujuannya itu jauh lebih besar, lebih utuh, yaitu ngebangun otak yang komplit dalam 4 dimensi. Jadi kita harus geser nih cara pandang kita. Bukan lagi cuma ngejar cerdas doang. NPI itu melihat ini sebagai sebuah proses pembangunan, step by step, di mana setiap levelnya jadi pondasi buat level berikutnya. Nah, coba lihat ya diagram ini. Kelihatan kan alurnya? Kita mulai dari otak normal dan otak sehat. Dua hal ini jadi modal buat yang namanya plastisitas otak. Apa itu? Itu loh, kemampuan supernya otak kita buat terus-menerus berubah, ngebentuk koneksi baru, beradaptasi, berdasarkan apa yang kita alami. Dan dari proses inilah, akhirnya lahir yang namanya otak cerdas. Kelihatan kan petanya? Biar gampang, kita pakai analogi komputer aja ya. Langkah pertama kita perlu otak normal. Anggap aja ini hardware-nya, perangkat kerasnya yang sehat dan berfungsi. Terus langkah kedua, kita install otak sehat. Ini kayak operating system-nya, yang bikin kita bisa mikir, ngatur emosi, sampai ke hal-hal spiritual. Nah, kalau hardware sama OS-nya udah oke, baru kita jalanin aplikasinya, inilah otak cerdas. Kemampuan kita buat pakai semua itu buat mecahin masalah dan bikin ide-ide keren. Eits, tapi belum selesai sampai di situ. Balik lagi ke analogi komputer. Punya hardware canggih, OS terbaru, software paling keren. Itu semua percuma kan kalau nggak ada tujuan pakainya? Nah, puncaknya, tujuan utamanya adalah otak berkarakter. Inilah si pengguna yang bijak. Otak yang nggak cuma jago ngejalanin program, tapi juga punya akhlak, punya kebijaksanaan dalam menggunakannya. Inilah goal tertinggi dari NPI. Jadi, apa artinya semua ini buat masa depan kita? NPI ini jelas bukan cuma teori di atas kertas, tapi semacam blueprint atau cetak biru buat pendidikan di masa yang akan datang. Poin paling pentingnya adalah ini.
Dengan NPI, kita nggak perlu lagi milih antara jadi anak pinter atau jadi anak baik. Kerangka ini memungkinkan kita untuk mendidik generasi yang paket komplit. Cerdas otaknya, stabil emosinya, dan kuat moralnya. Pinter dan berakhlak itu bisa jalan bareng. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau kita sadar bahwa pendidikan itu intinya adalah proses merekayasa dan mengoptimalkan organ paling canggih di alam semesta, yaitu otak kita, pertanyaannya, sejauh mana potensi generasi masa depan bisa kita dorong? Bisa jadi batasnya itu jauh lebih tinggi dari yang kita kira sekarang.